Sumatera, sebuah pulau yang dulu dikenal sebagai Suwarna Dwipa atau Pulau Emas. Sebutan yang lahir dari melimpahnya hutan, air, dan kekayaan alam yang tak tertandingi. Namun hari ini, kejayaan itu seakan hanya tinggal nama. Pulau yang dulu jadi sumber kehidupan, kini justru terpuruk karena alamnya kehilangan keseimbangan. Hutan-hutan yang semestinya menjadi pelindung, penyerap air hujan, dan penjaga kehidupan telah berganti dengan hamparan monokultur sawit dan tanaman industri. Akibatnya, daya dukung lingkungan menurun drastis, tanah tak mampu lagi menahan air, sungai tak mampu menampung limpahan hujan. Sejak 23 November 2025, curah hujan ekstrem menghantam Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Air bah menyerbu pemukiman, sawah, dan ladang. Lumpur deras menyapu apapun yang dilaluinya. Lebih dari 50 kabupaten kota lumpuh, lebih dari 2 juta orang harus mengungsi, 2.800 orang luka-luka, dan setidaknya 800 jiwa meninggal. Dan jumlah ini masih mungkin bertambah karena ratusan orang belum ditemukan. Respons yang lambat membuat kondisi makin mengerikan. Jalan terputus, alat berat minim, bantuan terlambat. Ribuan warga terjebak berhari-hari tanpa makanan dan air bersih. Harga kebutuhan pokok melonjak, sementara tempat pengungsian jauh dari kata layak, tanpa sanitasi, tanpa perlindungan dari penyakit. Anak-anak dan lansia menjadi kelompok paling rentan. Namun bencana ini bukan sekadar soal hujan deras atau badai tropis. Ini adalah peringatan keras tentang krisis agraria dan ekologi di Sumatera. Selama bertahun-tahun, izin pembukaan hutan terus diberikan untuk perkebunan, tambang, dan konsesi kayu. Kawasan-kawasan hulu yang seharusnya menjadi spons alami justru dikuasai oleh korporasi besar. Di Tapanuli Selatan saja, analisis menunjukkan 46.000 hektar hutan alam hilang hanya dalam 30 tahun terakhir. Angka kerusakan yang sama juga terjadi di Tapanuli Tengah. Di banyak daerah aliran sungai, hutan telah berubah menjadi kebun berakar dangkal. Ketika hujan turun, tanah langsung hanyut bersama air, menciptakan banjir bandang yang menghantam permukiman di bagian hilir. Akar masalahnya sudah muncul sejak era Orde Baru, ketika konsesi besar-besaran diberikan tanpa mempertimbangkan keselamatan lingkungan maupun masyarakat adat. Bahkan hingga hari ini, aspirasi rakyat untuk penghentian operasi korporasi perusak lingkungan belum mendapat jawaban berarti. Yang lebih ironis, data peringatan dari BMKG soal badai tropis sebenarnya sudah ada sejak 27 November. Tapi alih-alih bergerak cepat, pengambil keputusan justru terjebak dalam narasi bahwa situasi masih terkendali. Negara seolah absen hampir 3 hari pada fase paling krusial. Sementara narasi resmi cenderung menyalahkan bencana alam, para pegiat lingkungan menyatakan jelas, skala kehancuran ini adalah hasil ulah manusia. Hujan mungkin pemicu, tapi deforestasi yang menjadi bahan bakarnya.